Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Ingga Prawira. Di YouTube channel kali ini gue bakalan ceritain tentang budget untuk pembuatan rumah ini di rumah e-house property. Berikut ceritain gak? Oke, jadi banyak banget tuh yang nanya tentang budget. Karena di video sebelumnya sempat banyak yang nanya, kok bisa harganya rumahnya murah 200 juta di kota Bandung? Di mana sih Kang tempatnya di kota Bandungnya untuk harga rumah 200 juta ini? Oke, jadi sedikit cerita, bukan harga rumah si 200 jutanya, tapi gua tuh di sini bakalan ngebahas tentang gua beli rumah ini tuh sekitar 200 juta. Kenapa? Nah, gue bakalan cerita dari awal pembelian rumah ini. Jadi rumah ini tuh ada di Komplek Riung Bandung. Nah, gue awalnya tertarik rumah ini tuh lihat di OLX sebelumnya tuh. Tertarik, akhirnya coba hubungi developer, tapi agak sedikit aneh gitu, harga di sini tuh nggak akan mungkin segitu. Nah, akhirnya gua cari untuk kontak si penjual ini dan alhamdulillahnya dapat. Akhirnya gua kontak langsung si penjualnya dan alhamdulillah terjadi kesepakatan dan akhirnya rumah ini milik gua. Nah, tapi sedikit tips and trick juga nih dari gua yang sebelumnya gua pernah bahas di video sebelumnya juga. Jadi pada saat membeli rumah itu untuk rumah second ya, carilah penjual dari rumah tersebut, jangan melalui developer atau orang lain. Nah, yang kedua, terus kalian cari bank yang kalian inginkan. Kalau gua dulu cari bank itu yang pengennya yang flat, supaya nggak ada inflasi, supaya gua tuh tahu pengeluaran per bulan gua tuh bakalan berapa setiap bulannya tuh, terus gua bakalan saving berapa dari uang gua tuh. Nah, jadi gua tuh cari bank-bank syariah. Terus dan ajuin bank-bank itu sendiri, proses notaris dan lain-lainnya itu benar-benar sendiri supaya kalian tahu juga ke depannya. Karena gua ini rumah pertama yang gua beli, jadi supaya gua ada pengalaman lah untuk pembelian rumah berikut-berikutnya. Amin. Nah, setelah itu kerja sama si penjualnya. Jadi harga rumah ini tuh sekitar segitu dan gua tuh DP sekitar 40%-nya. Jadi gue bayar DP 40%-nya supaya pada saat proses KPR bank itu harganya gak tinggi. Jadi cuma 60%-nya. Oke, kita cerita dari biaya bangun rumah dulu ya sebelum masuk ke harga rumah ini. Karena harga rumah ini gue itu cuma beli sekitar 200 juta. Oke, dari bangunan. Jadi gua tuh beli rumah ini tuh dalam kondisi yang kurang baik rumahnya. Jadi cuma sekitar ukuran 60 meter persegi mungkin yang di sebelah kanan yang sekarang dijadiin kontrakan. Oh iya, sebelum masuk ke tahapan kebahasan berikutnya, kalian lihat video berikut ini dulu supaya ingat lagi.
Nah, kalian bisa lihat kan tadi di sebelah kanan itu adalah kontrakan gua sekat menjadi tiga kontrakan. Tapi yang satu ini, yang tingkat ini tuh gua belum sempat kontrakin karena gua masih di Bandung dan gua tuh pengen ya udahlah kita bikin studio untuk ya gua ngevlog, untuk gua bikin konten Instagram dan lain-lain. Jadi ini tuh belum sempat kontrakin dan rencananya mungkin kedepannya bakalan dikontrakin juga tapi full furnished. Nah, jadi awalnya tuh bangunannya tuh cuma yang kontrakan itu dan kondisinya udah jelek, gua rombak total. Jadi di dalamnya tuh disekat juga. Jadi ada kamar mandi, dapur, terus ruang tamu, ada juga kamar tidur, Nah, jadi supaya mereka itu tetap nyaman karena disekat dan gua tuh memilih warna-warna yang bersih dan juga warna-warna yang atau material-material yang ya istilahnya nggak terlalu norak kayak gitu supaya untuk targetnya karena kontrakan gue tuh orang-orang millennials kayak gitu supaya yang baru nikah terus baru punya anak 1 atau punya anak 2 jadi nggak ribet terlalu di kontrakannya tuh nggak terlalu rame. Nah setelah itu ini gue beli itu bulan Mei 2019. Di bulan Mei 2019 ini gue sempet diemin bangunan ini, sampai bulan Oktober. Nah di bulan Oktober itu gue kepikirannya tuh awalnya bakalan ngerombak atau ngerenov rumah ini tuh full, bakalan dijadiin rumah gue dan dikontrakin. Istilahnya sekarang kayak gini, hitung-hitungannya. Gue ngontrakin satu rumah paling mahal di kota Bandung, bukan di kota Bandung, di daerah gue ini, itu sekitar 25 juta. Untuk dijadiin satu rumah itu 25 juta per tahun. Nah akhirnya gue berpikir gimana caranya gue masih bisa nikmatin rumah ini tapi gue dapat harga kontrakan per tahunnya itu sekitar segitu juga, 25 juta per tahun. Akhirnya gue kepikiran lah, oke, rumah ini tuh bentuknya kotak, ukurannya tuh 10 kali 11. Jadi agak ada sedikit tanah yang kepotong, jadi ukuran ini di sertifikatnya tuh 109 meter persegi. Nah, jadi ukurannya tuh panjang panjangnya ke sampingnya 10 meter, ke belakangnya itu 11 meter. Nah, istilahnya kotak di sini itu enak banget. Akhirnya gue sekat 3 tuh rumah. Yang kontrakan itu ukurannya 3 kali 11 meter dua-duanya, dan yang rumah gue sekarang gue tempatin ini ukurannya 4 kali 11 meter. Jadi menurut gue sekarang harga kontrakan rumah gue itu per bulannya tuh 1 juta sampai 1.100.000 per bulannya. Jadi 1 juta atau 2 juta dikali 12 bulan itu 24 juta. Jadi gue tuh secara nggak langsung berpikiran gimana caranya harga rumah ini tuh kontrakan tuh tetap semaksimal mungkin, tapi gue tuh masih bisa nikmatin rumah ini kayak gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar cerdik atau benar-benar pintar cara gimana muter uang, cara gimana investasi. Nah ya, mungkin investasi gue dengan cara kayak gini, kok nggak dinikmatin rumahnya? Karena gue tuh belum tentu gue bakalan tinggal di sini, karena gue tuh kerja di perusahaan yang bakalan mutasi-mutasi kerja kayak gitu. Nah, jadi bangunlah rumah ini sekitar Oktober yang kontrakan jadi, sekitar bulan Desember, kontrakan jadi, langsung gua kontrakin karena waktu itu emang budgetnya udah habis. Nah, sekitar bulan Maret baru bangun yang ini lagi. Total yang gua keluarin biayanya tuh sekitar 230 juta, tapi itu tuh udah sama furnitur ini. Jadi mungkin kalau misalnya full bangunan itu sekitar 200 jutaan. Nah, sekitar 200 jutaan itu gua beli material sendiri dan pekerjanya jasanya diborongin. Jadi itu menurut gua sih jauh lebih hemat. 200 juta udah bisa ada 3 kamar mandi, berarti 3 kamar tidur, terus 3 ruang tamu dan juga 3 dapur. Jadi itu menurut gua sih murah ya. Nggak tahu menurut kalian apakah murah atau enggak? Kalian komen di bawah ini. Nah, setelah bulan Maret ini jadi juga, dan gue tuh kepikiran mungkin rumah ini atau yang sekarang gue tempatin ini bakalan dikontrakin. Nah,
bahas lagi video sebelumnya, kenapa gua sebut harga rumah sebelumnya itu harga 200 juta di kota Bandung. Jadi gua cerita. Harga rumah ini sebenarnya 500 juta. 500 juta itu udah proses notaris dan lain-lain, ada administrasi bank, terus asuransi kebakaran dan lain-lain. Nah, 500 juta gua itu kerjasama dengan si penjualnya. Pak, saya bakalan cash DP 200 juta walaupun bertahap. Tapi Bapak saya minta tolong bilang ke si banknya itu 300 juta. Kenapa kayak gitu? Gue bilangnya supaya istilahnya harga KPR yang diajukan itu rendah 300 juta. Dan di situ gue bakalan bayar DP lagi. Jadi harga rumah ini tuh ya dijualnya 300 juta walaupun di taksir banknya itu sekitar 400 juta. Ya nggak tahu, saya bilang tuh penjualnya ngejual ke saya 300 juta kayak gitu. Akhirnya di ACC rumah ini dan cicilannya itu sekitar 5 juta per bulan. Nah, dari 5 juta per bulan ini gue tuh sebenarnya berasa nggak nyicilin per bulannya. Kenapa? Karena gue ada dua kontrakan itu 2.100.000 per bulannya. Dua kontrakan tersebut ya, bukan satu. Jadi masing-masing kontrakan itu ada yang 1 juta, ada yang 1.100.000. Dan kalau ini dikontrakin juga, ini gue bakalan kontrakin full furnish antara 2,5 juta atau 3 juta. Nah, jadi otomatis KPR yang gue ajuin ke bank yang 300 juta itu hilang. Ngerti gak sih? Maksudnya tuh berarti 2.100.000 ditambah 3 juta, KPR gue tuh cuma 5 juta sekian-sekian. Berarti ada 5.100.000. Nah, gue tuh kayak nggak usah mikirin setiap bulannya harus bayar KPR dan lain-lain. Jadi gue tuh bener-bener ngeluarin uang tuh pada saat DP dan ngebangun rumah. Oke, ngebangun rumah gue nggak hitung karena di bahasan sebelumnya kan membeli rumah seharga 200 juta di kota Bandung. Nah, jadi kayak gitu kalian tuh harus bener-bener pinter menurut gue. Gimana sih cara investasi? Karena di masa milenial ini tuh orang-orang tuh udah mulai berlomba-lomba cari rumah. Dan kalau misalnya kalian yaudah gue bakalan nabung dulu, nanti belinya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kalau menurut gue itu jangan, mendingan investasi dari sekarang, berani dari sekarang. Kalau kalian udah kerja, ya kalian bisa jadikan sebuah pengajuan ke bank, ya mulai dari slip gaji dan lain-lainnya, mulai berani ngambil rumah. Karena menurut gue sekarang misalnya kayak gini, harga rumah tahun 2010 itu 100 juta. Kalian nabung setiap bulannya misalnya 10 juta selama 10 bulan. Nah, kalian tuh beli di tahun 2011 kayak gitu. Nah, itu tuh pasti bakalan naik harga rumah tuh. Jadi mendingan menurut gua ayo segera untuk orang-orang atau teman-teman gua yang milenial buruan ambil rumah. Dan kalau misalnya mau ngikutin kayak gua, silahkan boleh konsultasi sama gua. Atau mungkin yang lebih expert ada, mungkin yang orang lain. Tapi gue di sini bakalan lebih sharing sama teman-teman semua. Kesimpulannya budget untuk rumah ini tuh sekitar 200 juta tuh karena gue cuma bayar DP. KPR rumah itu dibayarin dari kontrakan-kontrakan yang gue kontrakin rumahnya. Kayak gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar dalam mengambil rumah, lokasinya, terus ya kalian mau ke depannya mau diapain, terserah mau dijadiin rumah full rumah baru dikontrakin, itu boleh-boleh aja, fine-fine aja. Tapi ya gue jalannya kayak gini supaya gue bisa nempatin juga. Jadi ya mungkin segitu aja sharing dari gue. Gue bakalan ngebahas untuk kayak perabotan, mungkin furnitur ini diceritain gak yang ketiga. Nah, di sini tuh gue berarti abis furnitur ini cuma 30 juta. Oke, stay tune di Cerita Inga by Inga Prawira. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.